Faya ajaba, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, alangkah herannya, ya, kacida anehna, kaifa yuwaffaqu lit-ta'ah man huwa fi syu'min wa qaswah, bagaimana akan mendapatkan pertolongan Allah untuk melaksanakan taat orang yang ada pada kesialan dari perbuatan dosa dan ada pada kekerasan hati karena mengerjakan dosa. Wa kaifa yud'a ilal khidmah, bagaimana dia akan diundang oleh Allah untuk, ya, khidmah kepada Allah, ibadah kepada Allah. Man huwa musirrun al ma'siyah, bagaimana bisa diundang untuk khidmah kepada Allah orang yang senantiasa di dalam perbuatan maksiat. Tadi dijelaskan orang yang tidak tahu dosa otomatis dia akan melakukan dosa. Bahkan dosa yang paling berbahaya itu dosa urusan hati. Dosa hati, sombong, kikir, itu dosa. Ujub, ria, hasud, besar marah, cinta kepada dunia, itu dosa. Cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, dan yang lain-lainnya, suudzon, banyak dosa-dosa hati. Itu lebih berbahaya daripada dosa-dosa anggota badan. Kartos ada enak kartos. Ya Allah, ya, masya Allah. Seperti itu bahaya daripada pengaruh dosa. Wa muqimun 'alal jafwah. Wa kaifa yuqarrabu lil munajat man huwa mutalattikhun bil aqdar wan najasat, dan bagaimana akan didekatkan oleh Allah untuk munajah kepada Allah, untuk curhat kepada Allah, orang yang dia berlumuran dengan kotoran-kotoran dan dengan najis-najis. Dosa teh najis teh, ngan najis, nah najis nu katemong teu katemong. Najis teh aya najis nu katemong, aya najis nu teu katemong. Tah doraka teh najis, kotoran. Nya tong diantep ke urang, buru-buru bersihan. Cara bersihana ku cara tobat ka. Kemudian Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaihud Diniyah berkata, halaman 93, cetakan Al-Hawi, beliau mengatakan setelah menjelaskan ilmu-ilmu yang harus dan wajib dipelajari, lalu beliau berkata, wa illa, dan jika tidak seperti demikian, artinya dia tidak tahu, ya, terhadap kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu yang diharamkan oleh Allah, tidak tahu teu apa nu haram, teu apa nu wajib, teu apa, waduh bahaya. Waqa'a fi ma yushitullah alaihi syamaba, dia akan terjerumus pada perkara yang menjadikan sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ieu jalma bakal tumiba dina perkara nu matak jadi sabab benduna Allah Subhanahu wa taala, kata jalma. Mau tidak mau, sadar tidak sadar. Kemudian beliau menjelaskan, fa innal jahila muta'arridun bi jahlihi li sukhtillah walil wuqufil halak ala kulli hal. Ini bahayanya orang yang tidak mau menuntut ilmu, orang yang tidak mau mencari ilmu yang fardu ain, ya. Fa innal jahila, karena sesungguhnya orang yang bodoh kepada ilmu yang wajib dia tahu, yang wajib dia tahu, yaitu ilmu yang tiga: ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Dia abaikan, kan baik, bahaya. Orang yang bodoh kepada ilmu yang wajib diketahui, muta'arridun adalah orang yang menghadapkan diri anu nyogrogkeun maneh bijali dengan kebodohannya
li sukhtillah, kepada murkanya Allah, walil wuku', dan kepada terjerumus fil halaki, pada kebinasaan, ala kulli hal, pada setiap keadaannya. Yeuh bahayana jelma anu bodoh tuluy teu daek tolabul ilmi. Matak di antara dosa nu teu karasa teh eta ninggalkeun ngaji. Asa teu doraka. Asa teu doraka urang teu ngaji teh. Nu teu ngaji kana ilmu nu fardu ain, asa teu doraka. Padahal doraka teh. Bahkan jelema nu ngukut kabodohan, teu apal perkara-perkara nu diwajibkeun ku Allah, teu apal kana perkara-perkara nu diharamkeun ku Allah, eta jelema nyogrogkeun maneh ku kabodohanna kana benduna Allah jeung kana tumiba dina kacilakan dina sagala kaayaanana. Sagala rupana teh jadi doraka weh. Nu diomongkeun tungtungna jadi doraka, nu didengena doraka. Akhirnya segala tingkah lakunya menjadi catatan dosa. Menjadi catatan dosa. Hatinya suudzon kepada Allah, suudzon kepada makhluk Allah. Ini menjadi catatan dosa. Gara-gara bodoh, tidak mau menghilangkan kebodohan ya dari dirinya. Apa alasannya seperti itu? Wa kaifa la yakunu kadzalika? Bagaimana tidak seperti itu orang yang bodoh? Wa rubbama ya'taqidu fi ba'dil wajibat annaha minal muharramat. Bisa jadi terkadang dia meyakini pada sebagian yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah, dia anggap itu barang haram. Oh, ya mah enggak boleh, padahal diwajibkan oleh Allah, dianggapnya itu haram. Aw anna laysat biwajibin, atau itu tidak wajib. Wah, ini bahaya. Nu diwajibkan ku Allah, akhirnya kumanehna dianggapna teu wajib. Ini karena kebodohan. Matak tong dikukut si bodoh mah, tinggalkeun, piceun si bodoh mah. Aw anna laysat biwajibatin. Wa fi ba'dil muharramat annaha minal wajibat aw minat ta'at. Bisa jadi dia anggap, dia yakini sebagian yang haram, dia yakini ini bagus, ini harus dipertahankan, padahal haram menurut agama. Teu nyaho manehna teh eta teh barang haram, akhirnya dipertahankan barang haram tersebut. Bahkan diajarkan kepada keluarganya untuk berbuat haram, dididik anak-anaknya menjadi ahli haram. Ini karena kebodohan dalam agama. Dia biarkan anaknya untuk melakukan haram, keluarganya dibiarkan untuk mengerjakan yang haram. Bahkan bukan hanya dibiarkan, dimodali anaknya untuk berbuat yang haram. Ini bahayanya orang yang meninggalkan thalabul ilmi. Kados. Bahaya, lain teu bahaya. Teu karasa we ayeuna. Kayak karasana pisan meukeun sakarat. Karasa pisan. Aw annaha laysat biha muharramah, atau sesungguhnya itu yang haram bukan barang haram. Akhirnya yang haram tidak dianggap haram, yang wajib tidak dianggap wajib, atau sebaliknya yang wajib dianggap haram, yang haram dianggapnya wajib. Ini kebodohan, bahayanya kebodohan. Wa fi dzalika ghayatul khatar wa nihayatud dharar ala ahlil jahli. Wa fi dzalika, dan pada itu semua, ghayatul khatari, bahwa puncaknya kekhawatiran, wa nihayatud dharari, dan puncaknya bahaya, ala ahlil jahli, kepada orang-orang yang bodoh, yang tidak mau menghilangkan kebodohannya dengan mencari ilmu. Bahkan kata beliau, wa rubbama waqa'u bisababi jahlim fi amrin tashbahul kufra. Bisa terjadi orang tersebut, mereka orang-orang yang bodoh, dengan sebab kebodohannya, ya, fi umurin, terjadi melaksanakan di dalam perkara-perkara yang serupa kepada kekufuran. Akhirnya bisa terjadi dia itu melakukan sebab-sebab kekufuran. Waduh, bahaya. Au hiyal kufru bi'ainih, atau memang itu adalah kekufuran. Dia tidak tahu kepada perkara yang mengakibatkan kufur, akhirnya dia terjerumus kepada penyebab tersebut gara-gara tidak tahu. Ini bahayanya orang yang tidak tahu, yang tidak mau tahu.
Leheng tidak tahu hukum, ya mah tidak mau tahu.